Oke, halo semuanya, balik lagi bersama dengan Motovlog. Nah, kali ini kita sedang berada di Budi Jaya Motor, yaitu tempatnya salah satu dealer Toyota di Kabupaten Garut. Di dealer ini ada penjualan, ada servis, ada suku cadang. Jadi, mungkin banget buat kalian yang ingin punya Toyota yang mau servis ataupun mau ganti mobil, boleh banget datang ke sini karena sekarang di sini sudah ada Toyota. Right. Oke, mobil ini pertama kali diluncurkan adalah bulan April kemarin di tahun 2021 dan tipe tertinggi dari mobil ini yaitu Toyota Rise 1000cc 3 silinder plus TSS. Nah, varian yang akan kita review kali ini bukan yang versi TSS-nya, tapi versi yang GR Sport-nya. Apa aja yang ada di balik mobil ini? Kita mulai sekarang. Oke, dimulai dari tampilan depannya nih. Kalau dilihat dari depan ini mobilnya sangar plus sporty banget. Bisa dilihat dari tarikan-tarikan garisnya yang meruncing dan mengotak. Ini merupakan SUV compact Toyota yang baru dan dengan dimensi yang kurang dari 4 meter sih ini menurut gue mobil akan sangat lincah banget dipakai di jalanan. Oke, kita masuk ke bagian yang paling mencolok ada di grillnya nih. Grillnya dia menggunakan tipe mesh kayak gini, kayak jaring-jaring gitu, dan grillnya ini langsung mendinginkan filter udara yang ada di balik grill ini. Terus lanjut ke bagian bawah. Untuk mobil ini karena balik lagi karena dia tipe GR Sport, dia dari bagian bumper depan, dari pinggir, terus dari belakang semuanya sudah full menggunakan body kit dari GR Sport atau Gazoo Racing. Terus di bagian lampu utamanya dia sudah full LED, di bagian bawah sedikit dia ada DRL, dan di bawahnya dia sudah ada fog lamp dengan lampu halogen. Lanjut ke bagian samping, dari samping dulu. Untuk bagian pinggirnya bisa dilihat dari samping sini, ini mobilnya tuh ya kurang dari 4 meter lah. Nah, yang paling mencolok dari mobil ini yaitu ada di velg dan bannya. Untuk bannya sendiri tipe GR Sport ini dia menggunakan ban dari Campiro dan dengan ban 205/60 ring 17 dan dia dibalut dengan warna hitam. Terus yang bagian belakang juga dia bannya sama menggunakan ban 205/60 ring 17. Jadi depan belakang sama, namun di bagian belakang meskipun dia menggunakan rem yang masih trombol, tapi tenang saja karena dia sudah menggunakan ABS. Untuk bagian sebelakang dia sudah menggunakan torsion beam, jadi pergerakan si suspensinya bakalan lebih smooth dan nyaman banget ketika digunakan. Oke, untuk pengereman depan dia sudah menggunakan cakram. Untuk mengurangi panas dia sudah menggunakan ventility display supaya pengeremannya tetap dingin dan seimbang, tidak terlalu panas ya. Lanjut kita ke bagian belakangnya. Bagian belakang sendiri ini mobil terlihat cantik banget dengan bodi yang mengotak. Terus di atasnya ada sirip hiu. Terus untuk perlampuan dia sudah menggunakan full LED. Namun yang di belakang ini dia masih ada beberapa yang pakai bolham, yaitu lampu mundur dan lampu sennya. Ada 2 sensor parkir, aksen hitam. Nah, di sini ada emblem Rise dan 50 tahun Toyota. Overall di bagian belakang dia sudah cakep banget. Untuk membuka bagasinya di sini dia ada tombol nih yang harus diklik, yang otomatis maka dia akan membuka. Oke, untuk bagasinya sendiri di sini dia ada papan yang bisa kita ubah nih. Untuk bagian papannya kita bisa ubah ketinggiannya. Jadi kita bisa masukin ke dalam. Ketika dirata lantaikan, dia akan lebih memudahkan kita untuk keluar masuk barang. Jadi untuk kita akomodasi keluar masukin barang itu lebih enak. Itu terus kalau misalkan kita butuh ruang penyimpanan yang lebih besar, joknya bisa kita lipat ke dalam si baris keduanya. Karena dia sudah menggunakan jok yang kalau ditutup dia sudah rata lantai kayak gini. Jadi untuk akomodasi penyimpanan dia bisa lebih banyak. Itu saja untuk bagian luarnya. Sekarang kita bahas bagian dalam.
Oke, sekarang kita berada di bagian kemudinya nih. Tapi sebelum kita bahas kemudinya, kita bahas dulu joknya nih. Joknya dia menggunakan jok fabric dengan paduan kulit. Itu bagian joknya sendiri. Nah, ini joknya bisa diatur untuk ketinggian joknya. Ini paling tinggi nih. Dan untuk bagian paling bawahnya kita bisa turunin lagi joknya. Ya. Jadi joknya bisa naik turun. Terus selain itu joknya juga bisa recline. Nah, oke. Dan itu kita bisa reclining juga untuk joknya. Nah, kita bisa berjemur dulu. Oke, untuk pengaturan jok di kemudinya seperti itu. Lalu untuk panel-panel yang ada di bagian sini, tangan bisa di sini seperti ini. Terus ini juga posisinya nyaman banget, pas. Untuk riding position sih ini mantep banget, bisa senyaman ini gitu. Instrumen yang ada di setirnya juga enak. Untuk bagian setirnya dia ada punya pedal shift. Ini udah kayak mobil-mobil sport banget sih, udah punya pedal shift. Meskipun ini transmisinya CVT, jadi feel, tapi untuk mendapatkan feel sportnya gitu, dia ada ini pedal shiftnya. Terus di bagian setir sebelah sini ini ada pengaturan untuk entertainment, untuk melihat trip, untuk kembali, ini untuk voice over, voice command, dan di sini ada untuk memperbesar atau memperkecil volume. Untuk bagian sebelah kanan dari setir di sini ada untuk power, terus di sini ada mode, untuk mode, dan ada untuk mengangkat telepon. Untuk bagian di belakangnya ini masih sama aja. Masih ada untuk lampu, untuk auto fog lamp, dan untuk lighting. Itu untuk bagian kemudi, kita nyalain dulu engine-nya. Nah, dia juga sudah menggunakan engine start stop button ya. Nah, untuk instrumen start di pengemudi ini enak banget. Dan dia ada mempunyai beberapa mode, ada 4 mode. Untuk mode pertama, kedua, 3, keempat ini. Untuk setirnya juga dia kalau nggak salah sudah bisa reverse. Nah, untuk setirnya dia sudah tilt steering, tapi belum teleskopik, jadi belum bisa maju mundur. Tapi overall sih ini enak. Karena ini bukan mobil tes, jadi kita nggak bisa nyalain mobil ini untuk keluar gitu. Tapi secara keseluruhan nih mobil ini udah enak banget. Kita lanjut. Nah, untuk transmisinya sendiri dia terlihat lebih beda nih. Karena kalau misalkan kita lihat di Yaris atau kita lihat di Innova lah gitu ya, dia tuh si ininya, indikatornya tuh atau cara peralihan giginya tuh kalau di Innova tuh kayak ular tangga gitu. Terus kalau misalkan di Yaris, Yaris yang Bapau kalau nggak salah, dia tuh kelihatan gitu si petunjuk untuk gearnya itu kelihatan banget sih. Kalau di sini ini kelihatan lebih sporty karena dia menggunakan kulit seperti ini ditutupi gitu. Jadi kelihatannya tuh kayak benar-benar sport banget gitu. Nah, untuk rilis nya di sini kita harus pencet dulu ini. Terus pencet dulu ini. Kelihatan? Terus pencet dulu ini. Dorong, baru bisa pindah gigi kayak gitu. Ya, untuk instrumen multimedia ya sini menggunakan layar 9 inch. Namun sayangnya untuk layar di sini dia belum mempunyai Apple CarPlay atau Android. Jadi masih harus dicolok audio, atau di sini dia sudah punya T-Link. Ini tuh untuk kayak mirroring dari HP ke head unit ini. Di sini dia juga udah bezel nih, bener-bener bezel, gak terlihat monyong ke belakang gitu ya. Ini yang bener-bener bezel segini. Dan ini kalau misalkan dilihat secara keseluruhan tampilannya oke banget. Terus untuk AC juga nih, di sini dia AC-nya ada beberapa semburan, 1, 2, 3, 4, totalnya ada 4. Tapi untuk arah semburannya dia belum bisa diatur, meskipun di sini ada arah semburan nih, tapi dia arah semburannya hanya untuk ke depan saja. Nah, ini untuk pengaturannya. Ini untuk pengaturan temperaturnya, gede banget ya. Untuk paling low-nya gede banget sih.
Ini untuk pengaturan arah anginnya nih, atau blowernya. Ini untuk temperatur AC-nya. Untuk paling bawah dia di 18 derajat Celcius. Untuk paling panasnya dia ada di 28 derajat Celcius. Oke, paling bawah lagi. Terus di sini dia ada beberapa colokan USB. Ini di sini ada USB 2 volt. Terus di bagian kiri di sini juga ada untuk mengisi, tapi dia harus pakai adapter lagi ya untuk bagian itunya lagi. Terus di sini juga ada cup holder nih. Ini ada cup holder. Jadi kalau misalkan mau minuman yang dingin bisa disimpan di cup holder ini. Dan ini ada di 1 dan 2 di sini. Satu lagi ada di sini. Nah, di sini untuk tempat-tempat penyimpanan, di sini ada laci. Dan ada remote-nya ini untuk remote head unit. Tidak terlalu besar tapi cukuplah untuk menyimpan barang-barang kecil kayak kuncinya mungkin atau apa, bisa di sini. Terus di sini juga ada laci, tidak terlalu besar tapi cukup oke lah. Terus di bagian pintunya juga ada beberapa cup holder nih, ada 2 cup holder totalnya 1 2 kiri kanan jadi 4. Terus juga ada penyimpanan kecil lagi sedikit sebelah situ. Dan di sini mungkin bisa untuk simpan HP kali ya. Coba. Nah, HP bisa disimpan di sini, cuman dia belum wireless charging ya. Jadi HP-nya harus disimpan di sini. Terus di bagian sini juga ada kita bisa menyimpan sesuatu di sebelah sini, jadi kanan. Terus di sini juga bisa. Kayak penyimpanannya. Lanjut. Untuk detail-detail kecil dari depan di sini terlihat epic sekali. Sini kita ada beberapa instrumen kecil ini sih yang kelihatannya seperti tidak berguna, tapi secara estetika ini mewah banget kelihatannya. Mempunyai apa ya? Nilai lebih lah gitu. Oh, di sini juga di head unitnya ada colokan USB. Jadi kalau misalkan kita mau terhubung ke head unitnya bisa menggunakan USB yang dari sini. Oke. Terus, nah ini untuk spionnya bisa diatur juga nih. Kalau misalkan kita silau, langsung ke atasin. Misalkan di belakang tuh lagi ada mobil pakai lampu hazard atau apa, kesilauan kalau berkendara malam, kita tinggal cek aja. Jadi nggak silau lah. Terus di bagian atas di sini ada indikator buat melihat nih si pengendara belakang itu dia memakai seatbelt atau enggak. Jadi ada kiri, kanan, dan tengah. Terus bagian atas ini sudah ada lampunya. Ini bisa otomatis. Ini on off. Oke, terus di bagian sini udah ada kaca, tapi belum punya lampu. Jadi kacanya masih kaca aja gitu. Terus di sini juga sama, ada kaca. Ini pakai lampu juga. Terus kita pindah ke bagian belakangnya. Oke, kita masuk ke bagian penumpang belakang. Oke. Untuk bagian penumpang di belakang ini cukup lebar nih. Kakinya pun masih bisa leluasa, bisa masuk ke dalam ini. Terus di sini bisa diatur juga. Segini. Ini untuk posisi paling rebahnya. Tapi ini sih nyaman banget karena ini dia dua umpuk ini. Jadi kalau misalkan kita duduk di bagian sini, ini paha kita tuh tersangga di sini. Terus untuk legroomnya panjang juga nih. Terus kaki juga masih bisa masuk ke dalam. Terus untuk posisi santai sih ini masih bisa keluar. Enak sih. Terus juga dia headrestnya bisa diatur. Semuanya bisa. Headrestnya otomatis. Ini bisa diatur untuk headrestnya. Terus ya enak. Nah di belakang juga di sini ada USB port untuk ngecas gitu. Cuman sayangnya untuk bagian belakang di sini
belum ada saluran AC ya. Kisi-kisi AC itu nggak ada di sini. Jadi hanya menggunakan fuel dari depan saja untuk AC-nya. Terus di sini juga ada beberapa cup holder nih. Satu. Oke, kita ke bagian tengahnya nih. Nah, ternyata untuk bagian duduk tengah sini dia lebih empuk ya. Cuma karena dia gak pakai fabric di tengahnya itu jadi apa ya, licin gitu. Jadi licin. Tapi enak sih cukup. Nah, terus dia juga di tengahnya ini ada gundukan nih. Jadi ya kurang enak. Jadi untuk pembonceng ketiga ini harus ke pinggir gini. Oke sih, cukup oke lah. Oh, untuk pindah ke bagian sini, nah di sini masih sama seperti ini. Ini juga ada kantong nih buat nyimpan majalah atau buku atau apalah gitu, baca-bacaan di sini atau tab gitu juga di sini. Oke. Enak. Terus di sini juga ada lampu. Ini ada lampunya untuk door, untuk pintu, on, off ini dan on. Oke. Kita lanjut. Toyota Rise 1.0 telah dibekali dengan mesin berkapasitas 1000 cc, 3 silinder dengan perangkat turbocharged. Mesin tersebut dapat mengeluarkan tenaga hingga 98 horsepower dan torsi maksimal 140 Nm. Mesin tersebut disalurkan kedua roda depan. Oke, segitu saja dari saya. See you in the next video and bye-bye.